Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Waryono dari Universitas Bina Dharma, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, rahmat dan hidayahnya sehingga laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Eskom. Salawat serta salam semoga tetap tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dalam penulisan laporan skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan laporan skripsi ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan bersifat membangun. Tak lupa juga pada kesempatan yang baik ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat, dan pemikiran dalam penulisan laporan skripsi ini, terutama kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Rasino dan Ibu Hartini. Saudara-saudaraku yang tercinta, seluruh teman dan sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dorongan dan masukan serta bantuan baik moral maupun material yang tak ternilai harganya. Kepada Ibu Dr. Sunda Aryani, MPD MM, selaku Rektor Universitas Bina Dharma, kepada Bapak Dedi Samsuar, MIT PhD, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma, kepada Bapak Alex Wijaya, Eskom MIT, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika, kepada Bapak Irwansyah, MMMkom, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis skripsi ini, kepada Bapak Surya Yusra, selaku dosen penguji dan dosen yang memberikan motivasi dan nasihat yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini, kepada Bapak Khairul Mukmin, MKom, selaku dosen penguji dan dosen paling terfavorit yang telah memberikan nasihat dan bimbingan serta saran dalam penulisan skripsi ini, kepada Bapak dan Ibu dosen Bina Dharma yang telah memberikan ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Tak lupa juga kepada Uswatun Hasanah yang telah memberikan semangat setiap proses dalam penelitian dalam pembuatan laporan skripsi ini. Untuk mempersingkat waktu, oke, langsung saja saya akan memulai untuk presentasi. Pada penelitian ini, yaitu berjudul Network Monitoring System pada Virtual Server Cloud Computing BISNet Kota Palembang, di mana dalam penelitian ini itu adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer pada program studi teknik informatika Universitas Bina Dharma, yang dibimbing oleh Bapak Irwansyah, MM, MKom. Latar belakang dalam penelitian ini, yaitu BISNet Kota Palembang telah menerapkan cloud computing dengan menjalankan 5 virtual server untuk membantu berbagai sistem operasi internal dan akan semakin bertambah mengikuti perkembangan kepentingan sistem pada BISNet Kota Palembang. Namun, belum memiliki sistem pemantauan server, sistem administrator belum memiliki notifikasi apabila dari salah satu server mengalami masalah, sehingga penanganan server yang bermasalah membutuhkan waktu yang lama. Perumusan masalah. Bagaimana melakukan monitoring virtual server cloud computing pada BISNet Kota Palembang dengan memanfaatkan tools Nagios Excise dan memberikan notifikasi melalui email kepada administrator. Batasan masalahnya, implementasi dilakukan di luar cloud computing BISNet Kota Palembang. Yang kedua,
Yang akan dimonitor yaitu proxy server, active server, mail server, cold storage, dan web server. Monitoring dikerjakan di monitoring kinerja virtual server pada parameter CPU usage, memory usage, dan network traffic. Tujuan dalam penelitian ini yaitu memudahkan sistem administrator dalam mengelola virtual server pada jaringan cloud computing BISNET Kota Palembang dengan memberikan informasi yang detail dan menyajikan grafik beban kinerja dari server. Sehingga manfaat dalam penelitian ini yang pertama memberikan kemudahan dalam memonitoring kondisi server. Yang kedua memberikan penanganan secara cepat jika terjadi gangguan server. Yang ketiga, dengan adanya notifikasi, hal ini tentu sangat membantu administrator untuk mendapatkan informasi secara cepat ketika terjadi gangguan pada server di saat dimana saja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode action research, di mana metode ini adalah metode yang sangat cocok untuk pengulangan pembelajaran. Yang dimana ada tahapannya, yang pertama itu diagnosing, yang kedua action planning, yang ketiga action talking, yang keempat evaluating, yang kelima learning. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka, seperti membaca buku, mengumpulkan jurnal, dan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan network monitoring system. Observasi sendiri, untuk mendapatkan studi pustaka yang bagus, penulis meminta pendapat kepada dosen pembimbing dan dosen pembimbing di perusahaan, apakah hasil dari studi pustaka ini bagus untuk dilanjutkan. Yang ketiga, wawancara dilakukan pada BISNET Kota Palembang dari bagian, terutama bagian IT. Untuk landasan teori, penulis menggunakan network monitoring system, virtualisasi, virtual server, jaringan komputer, cloud computing, Nagios Access, web server, proxy server, cold storage, email server, dan FTP server. Langsung ke bab 3-nya, di diagnosing. Perusahaan telah menerapkan cloud computing dengan menjalankan 5 virtual server untuk membantu berbagai sistem operasi internal dan akan semakin bertambah mengikuti kepentingan sistem pada BISNET. Namun, memiliki kendala dalam pemantauan virtual server karena secara fisik 5 virtual server tidak dapat dilihat dan disentuh. Sistem administrator belum memiliki notifikasi apabila dari salah satu server mengalami salah, sehingga penanganan server yang bermasalah membutuhkan waktu yang sangat lama. Notifikasi pada saat server down dan juga tidak ada pemberitahuan jika terjadi gangguan terhadap server. Berdasarkan analisis yang dilakukan dan sehubungan dengan adanya peraturan dari pemerintah tentang wabah COVID-19 yang diwajibkan untuk menjaga jarak atau physical distancing, sehingga peneliti akan membuat simulasi sistem monitoring sumber daya virtual server sendiri dan juga ditakutkan akan mengganggu infrastruktur jaringan pada perusahaan. Action planning. Untuk alur kerja pada penelitian ini, yang pertama itu tools untuk monitoring yaitu Nagios Access. Yang kedua monitoring server. Perangkat monitoring server yang akan dimonitoring pada penelitian ini yaitu web server, proxy server, email server, FTP server, cloud storage. Sumber daya yang akan dimonitoring yaitu CPU, disk space, prosesor, service. Hasil monitoring yaitu scanner, load, delay, network traffic. Untuk rekomendasi sendiri, penulis akan memberikan saran-saran atau ini tentang keadaan pada BISNET Kota Palembang. Topologi yang akan dirancang untuk menerapkan network monitoring system ini dapat dilihat pada gambar di layar. Peneliti menggunakan 2 switch, 1 router, 6 komputer, 6 server, yang salah satu server adalah Nagios server, di mana Nagios server akan dipasang yaitu sebagai alat untuk monitoring beberapa perangkat, terutama pada virtual server BISNET Kota Palembang. Bab 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil dari simulasi
sendiri dalam pemantauan sumber daya virtual server menggunakan aplikasi Nagios Exercise menurut peneliti sudah berjalan baik secara rangkaian perencanaan, di mana seluruh fitur dari Nagios Exercise sudah dapat digunakan dengan efisien, terutama pada sumber daya server, CPU usage, memory usage, driver C, driver D, ping, dan uptime sudah terdeteksi. Nagios Exercise akan melakukan rentan waktu pengecekan host dan server yang sedang aktif dengan durasi 5 menit dari pertama kali program Nagios Exercise beraktif sehingga peneliti dapat mengetahui lebih awal ketika ada permasalahan terjadi pada server yang dimonitoring dan akan mengirimkan notifikasi melalui email yang sudah ditentukan dengan durasi 5 menit setelah terdeteksi Nagios Exercise mengalami down pada server yang dimonitoring. Hasil monitoring sumber daya dapat dilihat hasil sumber daya monitoring. Yang pertama itu CPU usage-nya terlihat 42%. Disk usage-nya yang totalnya itu 106,65 GB untuk usage-nya 41 plus 41,14 GB atau 39%. Hasil monitoring sumber daya yang ini CPU-nya terbaca, disk space-nya terbaca, disk D-nya juga terbaca, memori usage-nya terbaca, ping, uptime sudah terbaca. Hasil monitoring load traffic, di mana load traffic ini ada memiliki perbedaan ketika proxy server ini digunakan dengan satu klien dan lebih dari satu klien. Contoh uji coba delay dan notifikasi pada Nagios Exercise. Dapat dilihat notifikasi SMS pada email. Notifikasi pada email yang akan dikirim oleh Nagios Exercise, yaitu sebagai contoh di notifikasinya bertipe email, hostnya email server. Jadi email server yang memiliki down, state-nya host state, address-nya 192.168.34.4. Informasinya down, date time-nya tahun 2020, bulan 8, tanggal 10. Pada pukul 10 lebih 33 menit 59 detik pagi. Hasil dan pembahasan dari sini, pembahasannya itu berdasarkan rangkaian perencanaan dan hasil pengamatan simulasi yang dibuat oleh peneliti sendiri dalam memonitoring sumber daya virtual server dengan menggunakan Nagios Exercise. Simulasi berjalan dengan berfungsi sesuai dengan rangkaian perencanaan, di mana aplikasi Nagios dapat memantau kondisi jaringan server, sumber daya server dengan baik dan akurat. Simulasi ini juga berfungsi sebagai pemeliharaan maintenance untuk menjaga performance server, memiliki keavailability jaringan, dan improving performance. Berikut pembahasan mendetail tentang hasil monitoring. Uji coba load traffic CPU usage ketika diakses dua klien akan memiliki perbedaan, di mana yang pertama sebelum diuji coba itu rata-rata traffic itu di 5,17%. Tapi ketika sudah akses untuk diakses dua klien akan memiliki penurunan. Dapat dilihat pada gambar di sebelah layar kanan itu sesudah diuji coba. Dia langsung menurun ketika masih menggunakan satu klien, yang sebelah kiri dia naik terus. Ini sebagai contoh untuk uji coba load trafficnya ketika diakses dua klien. Inti dari pembahasan, sesuai dengan hasil dari simulasi yang didapatkan bahwa sistem monitoring sumber daya virtual server serta jaringan sudah berjalan dengan baik dan akurat. Sesuai action planning, bahwa
sumber daya yang akan dimonitoring telah berhasil dibaca oleh Nagios Excise sesuai rencana dari awal dan memberi notifikasi melalui email dengan waktu 5 menit ketika salah satu server mengalami down. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hasil perancangan dan simulasi sistem monitoring sumber daya virtual server menggunakan aplikasi Nagios telah berhasil dengan sangat baik. Yang kedua, meningkatkan pemantauan sumber daya virtual server bisa berjalan dengan efektif, dapat memberikan informasi yang detail mengenai kondisi down pada virtual server, dan memberikan notifikasi melalui email jika server mengalami gangguan sehingga mempercepat dalam memperbaikinya. Yang ketiga, dengan adanya fitur-fitur yang dimiliki pada Nagios server, pada Nagios Excise sangat membantu sistem administrator dalam melihat kapasitas jaringan dan melihat kapasitas dari CPU NewSec, disk memory, NewSec, ping, dan uptime maintenance, sehingga sangat membantu sistem administrator dalam memantau kapasitas alat jaringan. Yang keempat, dengan adanya sistem monitoring, jaringan administrator dapat mengumpulkan informasi-informasi penting yang dapat digunakan untuk mengembangkan jaringan di masa yang akan datang. Untuk saran sendiri, berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran agar sistem ini di kemudian hari dapat berkembang lagi. Di antaranya adalah yang pertama, dalam simulasi monitoring yang maksimal sebaiknya menggunakan IP publik untuk server agar bisa diakses dari manapun dan kapanpun juga. Yang kedua, demi mendapatkan hasil yang akurat, sebaiknya server Nagios harus selalu aktif dan digunakan yang sudah berbayar. Yang ketiga, untuk penelitian yang akan datang dapat menerapkan Nagios Excise untuk sistem monitoring virtual server serta jaringan untuk perusahaan atau instansi yang memiliki skala jaringan yang lebih besar, yang memiliki jumlah server atau host yang lebih banyak. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya, itulah penjelasan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan di Bisnet Kota Palembang untuk mengambil gelar sarjana Eskom. Oke, saya ucapkan beribu terima kasih karena sudah membantu dalam pengerjaan karya ilmiah ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari beberapa teman saya yang telah memberikan motivasi atau semangat kepada saya dalam pengerjaan skripsi, proposal skripsi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen dari Fakultas TI, dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Saya ucapkan beribu terima kasih telah membimbing saya dari semester 1 sampai semester 8 sehingga saya bisa melakukan seminar proposal skripsi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini.